gigi 1 kecepatan 20 maksimal itu nggak bisa jadi patokan karena setiap mobil beda-beda. Kita bisa tahu dari getaran mesinnya aja bos ya. Selamat datang di channel Jalan Lurus Bos. Video kali ini saya mau mundurkan mobil lalu ke jalan raya ya. Yang banyak pemula ketika mau nyebrang ke jalan raya karena agak naik sedikit, biasanya mati di sana ketika nunggu mobil. Caranya agar tidak mati bisa nonton video ini bos ya. Lalu kita akan jalan ke arah utara sana bos ya. Oke, seperti biasa kita full kopling. Ini posisi rem tangan. Pindah ke gigi 1, lepas rem tangannya, lepas kopling perlahan, mobil getar. Ini maju, ini mobil maju. Barusan mau majukan dulu ya. Kita majukan dulu, baru kita mundur. Kita mundur full lagi, setengah kopling ya. Setengah kopling. Jika ingin berhenti, kita injak full koplingnya lagi bos. Kita mau jalan lagi, kita setengah kopling, mobil jalan lagi. Nah, kayak gini ya. Pindah ke gigi 1, setengah kopling lagi, mobil jalan nih. Full setirnya ke kanan, full. Bales lagi. Kita mau ke kiri soalnya. Nah, di sini agak nanjak jalannya bos. Biasanya kalau setengah kopling mobil naik kan, ini nggak naik. Nah, ini kita full kopling mundur, berarti kan jalan di depan ini naik bos. Berhubung jalan di depan naik, kita bisa tambahin gas. Kemarin ada yang tanya, suruh jelasin jangan tanpa injak gas ketika start awal. Soalnya ada mobil yang ketika lepas kopling mobil gak jalan bos, harus tambahin gas baru jalan. Ada yang kayak gitu. Kebetulan di mobil ini kan injek mobilnya, jadi setengah kopling udah bisa jalan mobil. Kecuali jalannya agak nanjak seperti depan mau nyebrang, karena agak nanjak harus imbangi dengan gas. Caranya sama, masuk gigi 1 full kopling nih ya. Nah, ini saya setengah kopling. Ini gak mau nanjak. Bos mobilnya. Ketika kita nunggu orang misalnya mau nyebrang, mau lewat itu, kita kan nunggu sepi kanan. Nah, di sini kita setengah kopling. Ini saya rem ya, tanpa rem tangan. Saya setengah kopling, langsung gas kayak gini. Nah, baru nanjak mobilnya. Nah, ini setengah kopling. Jika mobil kalian tidak bisa setengah kopling jalan, udah cukup tambahin gas. Setengah kopling tambahin gas. Cuma itu bedanya bos. Dan letak setengah kopling seperti video sebelumnya, setiap mobil kan beda-beda. Ketahuan setengah koplingnya di ini bos, ketika dilepas perlahan mobil getar, berarti di situ letaknya setengah koplingnya bos. Saya pasang sabuknya. Oke, ini sekarang posisi gigi 2. Kecepatan sekarang saya pakai video 3 ya. Kecepatan ini kelihatan di atas 20. Di atas 20, RPM mau 3000. Kapan ketika misalnya ini kan jalannya sepi. Untuk pemula belajar kapan yang enak atau yang tepat ketika pindah gigi atau per gigi, bisa ditonton video ini bos ya.
kecepatan. Gas lagi, ini gas ya. Jalan nanti sepi ke sana bos. Enak untuk belajar naik gigi nih bos. Oke, ini posisi gigi 2, kita naik ke gigi 3 ya. Naik ke gigi 3 sambil lihat ini. Lihat sepedonya. Kita gak usah lihat ke tuas peseneling ya. Cuma di video ini saya mau liatin saya mindah aja ya. Tapi untuk pemula jangan lihat seperti ini ya. Ini cuma buat tutorial aja ya. Ini saya mau pindah ke gigi 3 karena RPM ini 3000, pindah ke gigi 3 kayak gini ya. Lepas, tambah gas. Tuh. Ntar dulu bos, nunggu ada sound baru yang di belakang rame. Nah, di sini belum sampai ke 3000 RPM-nya bos. Saat gigi 1, 2, 3, 4 sampai 5 pun maksimal RPM biasanya 3000 RPM. Kalau kecepatan gigi 1 maksimal 20 km per jam, gigi 2 40 maksimal km per jam, gigi 3 60 km per jam, gigi 4 80 km per jam, gigi 5 seterusnya. Tapi nggak bisa jadi patokan juga, setiap mobil mungkin beda-beda. Jika cc-nya lebih rendah ya km-nya juga lebih rendah juga bos. Misalnya G2 bisa ke nggak sampai 40, bisa 35 km per jam maksimal. Jika dengan speedometer kita pindah giginya ya. Kalau dengan ini bos, dengan getaran mesin, kita bisa rasakan. Untuk pemula mungkin harus fokus juga ke getaran mesin atau suara mesin. Ini kan posisi ketiga, maksimal 60 ya. Ini kebetulan masih 40 km per jam. Jadi mesin kan nggak meraung ini bos, masih normal ya. Ini saya kencangkan dulu. Ini saya akan laju. Nah, di sini 60 km per jam, mesin meraung ini bos. Artinya kalau udah meraung kayak gini, ini harus naik gigi. Kalau nggak mau kenceng lagi, kita bisa lepas gas. Kasihan mesinnya bos, biar gak berat. Nah, kita lepas gas, turun kan, karena rame depan. Jadi mau naik ke gigi 4 jalannya gak memungkinkan. Kita tidak bisa ngebut lagi bos. Untuk pemula mungkin di Perseneling 3 enak kalau jalan seperti ini. Kalau jalannya sepi bisa sih dicoba sampai 4 gitu. Tapi untuk pemula ya mungkin maksimal 3 aja dulu ya bos ya. Dan untuk mindah gigi, misalnya ini gigi 3 mau turun ke 2, bisa lihat RPM-nya bos. RPM di bawah 1000. Atau misalnya ini gigi 4, gini gigi 3, KM-nya tar dulu rem. Nah, di sini bisa turun gigi ini RPM di bawah 1000 bisa ke gigi 2. Ya, tambah gas. Karena terlalu pelan bisa diturunin giginya. Untuk gigi 2 maksimal 40 ya bos ya. Itu mungkin harus diingat-ingat untuk pemula. Jika tidak bisa mengingat itu atau sering lupa di kecepatan berapa atau jarang lihat speedometer, kita bisa lihat dari getaran mesinnya ya bos ya. Nah, di sini ini kan kerasa ini bos, getaran mesinnya. Nah, ini meraung kan, harus naik ke gigi 3. Kalau dinaikin ke gigi 3 40 ke atas, udah enteng lagi nih mobil, nggak ngerasa meraung. Jika mesin meraung itu getar di kaki bos,
bisa dicoba nanti. Apalagi gigi 1 itu. Gigi 1 kecepatan di atas 20, udah raungannya kerasa banget itu. Jika dipaksa misalnya gigi 3 kita paksa pelan, misalnya kita pelanin mobil ya, di bawah kecepatan di bawah 40 kita paksa gigi 3 juga bisa sih, cuma berat bos. Di mobil kerasa berat. Saya rem, karena ini terlalu pelan bisa turun ke gigi 2. Untuk pemula nggak masalah sih belajar kayak gini ya, biar sambil melatih biar halus lepas koplingnya. Tapi videonya sebelumnya ada cara biar halus saat nyetir mobil. Ini meraung lagi bos. Ini RPM mau 3000, mesin kerasa ini di kaki getar tanpa melihat speedometer. Di kaki getar kita naik ke gigi 3, 0, 3, lepas 2 detik, lepas lagi, tambah gas. Seperti itu cuma bos. Nanti kalau udah paham yang bawah ini, pedal-pedal ini bos ya, sama tuas, tinggal ininya bos. Kesalahan pemula apa saja yang harus dihindari ketika nyetir mobil manual kayak gitu. Kemarin ada yang komen di video saya, jangan kebanyakan teori nanti lupa kayak gitu. Ya sebenarnya nggak juga sih, butuh juga teori atau pelajaran seperti ini, atau pengalaman orang saat nyetir mobil manual bagaimana kayak gitu kan butuh juga bos untuk pemula. Agar satu, jika tanpa bimbingan atau kita minim pengetahuan tentang mobil manual, gimana cara bawa mobilnya yang benar, bisa-bisa cepat habis kampas koplingnya, cepat habis kampas remnya kayak gitu bos. Atau cepat rusak mesinnya karena misalnya kita laju pelan, posisi gigi 5 kan berat di mobil, rusak. Atau posisi gigi 2 kecepatan di atas 60 km per jam, ya rusak mobil bos. Dan ini pengalaman saya nyetir mobil manual. Di mobil ini jadi patokan tadi yang gigi 1 kecepatan 20 maksimal itu gak bisa jadi patokan karena setiap mobil beda-beda. Kita bisa tahu dari getaran mesinnya aja bos ya. Soalnya kalau dipaksa cepat rusak juga mobil bos. Ini saya kencengin lagi. Nah ini 3000 km naik ke gigi 4, tambah gas tanpa injak gas barusannya. Saya lepas kopling tanpa injak gas karena kenceng. Dan di situ kita tanpa injak gas, gak makan ke kampas koplingnya bos. Di situ mungkin kita butuh pengalaman sopir-sopir yang sudah biasa nyetir mobil manual kayak gitu kan bos ya. Dan sekarang kita akan pelan ini pelan. Nah, di sini posisi 4, kecepatan 20. Jika kita lanjutin seperti ini, berat mobil bos. Bukan tempatnya. Jadi kita harus turunin ke gigi 3 karena di atas 20. Kita turun lagi ke gigi 3 coba, gigi 3. Nah, di sini enak. Gak gelandot mobil itu, apa ya? Gak berat. Kalau tarikannya gas itu gak berat bos.
hampir sama dengan sepeda motor kayak gitu. Jika gigi 4 kita pelan, ya gelandot bos, nggak bisa, tarikannya nggak kenceng. Itu bukan kesalahan dari olinya, tapi kesalahan kita perseling gigi. Oke, mungkin videonya sampai di sini sementara bos ya. Cara tadi kan dari awal, cara kita mainin kopling ketika mau ke jalan raya dan naik dan turun gigi. Oke, mungkin videonya sampai di sini sementara. Jika ada yang salah dengan video saya bisa ditulis di kolom komentar, atau yang pingin komen mau di spill di spill, mau bikin tutorial cara nyetir yang bagaimana, bisa di komen bos ya. Dan jangan lupa bantu like-nya biar semakin rajin bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.